Sahabat catatan langit, hidup adalah perjalanan kehilangan. Satu persatu yang kita cintai akan pergi, karena pada hakikatnya semua hanyalah titipan. Ada pasangan yang kita genggam erat, namun pada waktunya Allah memisahkan. Ada orang tua yang membesarkan dengan penuh cinta, lalu suatu hari kita harus merelakan. Ada anak yang menjadi pelita hati, namun takdir bisa saja memanggilnya lebih dulu. Dan ada sahabat yang menorehkan tawa, lalu meninggalkan ruang hampa. Saat kehilangan datang, hati terasa runtuh, seakan dunia berhenti berputar. Air mata menjadi bahasa jiwa, mengalir tanpa mampu ditahan. Namun sesungguhnya, yang hilang bukanlah akhir. Kehilangan hanyalah cara Allah mengajarkan kita bahwa tiada yang abadi kecuali Dia, bahwa cinta sejati tidak pernah hilang. Ia hanya berganti dimensi, menunggu untuk dipertemukan kembali di sisinya. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar, semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasangan yang Allah ambil. Kehilangan pasangan hidup adalah luka yang paling dalam. Dialah yang dulu kita genggam tangannya dalam suka maupun duka, yang menjadi teman bicara di kala sepi dan yang menghapus air mata dengan senyum yang sederhana. Ketika Allah memanggilnya lebih dulu, hati kita seperti diremukkan. Ruang yang pernah penuh dengan tawa dan doa bersama kini berubah menjadi sepi yang panjang. Namun, kehilangan pasangan bukan berarti cinta berakhir. Sesungguhnya, cinta yang dibangun atas dasar iman tidak pernah sirna. Ia hanya ditunda pertemuannya hingga hari kekekalan. Allah mengabadikan kisah tentang pasangan beriman dalam Al-Quran, menjadikan mereka teladan bagi umat yang diuji. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 11, "Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata, 'Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim.'" Ayat ini menunjukkan bahwa bahkan dalam keadaan paling sulit, seorang istri tetap bisa menjadi teladan kesabaran dan iman. Jika seorang istri yang hidup di bawah bayang-bayang kekejaman Fir'aun saja mampu menaruh harapannya pada Allah dan surga, maka kehilangan pasangan yang beriman di dunia tidak lain adalah undangan untuk lebih mengikat hati kepada Allah, sambil menanti janji pertemuan abadi di akhirat. Rasulullah juga memberi kabar gembira tentang pasangan yang beriman. Diriwayatkan beliau bersabda, "Perempuan itu bersama suaminya yang terakhir di dunia." Artinya, jika keduanya sama-sama beriman, maka pertemuan kembali di akhirat adalah janji yang pasti. Dalam perspektif tasawuf, cinta pasangan bukan sekedar ikatan dua tubuh, melainkan ikatan dua ruh yang Allah pertemukan dalam takdirnya. Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Cinta sejati adalah yang membawa dua hati menuju Allah. Jika salah satunya mendahului, maka yang lain akan menyusul, karena janji Allah tidak pernah dusta." Maka setiap air mata yang jatuh karena kehilangan pasangan hidup sesungguhnya bukan tanda kelemahan, melainkan doa yang mengalir mengikat dua jiwa agar tetap terhubung di hadapan Allah. Ketika lidah terbatam menyebut nama pasangan yang telah tiada dalam doa, itu adalah bentuk cinta yang lebih suci, karena tidak lagi berlandaskan pada tubuh dan raga, melainkan pada keabadian jiwa. Kehilangan pasangan hidup memang terasa perih. Malam-malam menjadi panjang, doa menjadi lebih berat, dan hati terasa rapuh. Namun, justru dalam keretakan hati itulah Allah membuka pintu kedekatan. Air mata menjadi jalan untuk menemukan bahwa tidak ada sandaran yang sejati kecuali Dia. Pasangan adalah amanah yang sementara, tetapi Allah adalah pemilik cinta yang abadi. Ulama sufi berkata, "Engkau bersedih karena kekasihmu pergi, padahal ia hanya pulang ke rumah asalnya. Jangan kau tangisi kepergian itu terlalu lama, sebab ia sedang menunggumu di sisi kekasih yang sejati." Dengan demikian, kehilangan pasangan adalah ujian yang dalam, namun juga anugerah. Ia mengajarkan kita untuk meletakkan cinta di tempat yang semestinya, pada Allah, Sang Pemilik kehidupan. Maka kesetiaan yang sejati bukan sekedar menemani di dunia, melainkan berdoa agar kelak dipertemukan kembali di surganya, di mana tiada lagi perpisahan, tiada lagi air mata, dan hanya kebahagiaan yang kekal. Orang tercinta yang Allah ambil. Ada luka yang berbeda ketika kehilangan itu datang dari orang tercinta. Seorang ayah yang dulu menjadi pelindung, seorang ibu yang menjadi doa hidup,
atau seorang anak yang menjadi cahaya mata. Kehilangan mereka terasa seperti kehilangan separuh jiwa. Rumah menjadi sunyi, setiap sudut menyimpan kenangan yang menusuk, dan hati terasa terbelah. Namun justru dari luka yang terdalam itulah Allah mengajarkan bahwa cinta sejati tidak berakhir di liang kubur. Cinta sejati terus hidup dalam doa, dalam kesabaran, dan dalam janji pertemuan kembali di surga. Rasulullah memberikan penghiburan yang agung bagi mereka yang kehilangan anak. Beliau bersabda, "Tidaklah seorang muslim ditinggal mati 3 anaknya yang belum balik, melainkan Allah memasukkannya ke dalam surga karena rahmatnya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, bahkan kehilangan 1 anak pun, bila diiringi kesabaran dan pengharapan, akan menjadi sebab Allah mendirikan sebuah rumah di surga bernama Baitul Ham, rumah pujian. Itu adalah penghormatan Allah kepada orang tua yang tetap bersabar dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un, meski hatinya hancur. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 156, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali." Ayat ini bukan sekedar lafaz penghibur, tetapi kalimat yang menebuhkan hati, bahwa setiap jiwa yang kita cintai hanyalah titipan. Mereka datang dari Allah, dan pada akhirnya akan kembali kepadanya, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Bagi seorang anak yang kehilangan orang tuanya, rasa kehilangan itu pun tak kalah mendalam. Ibu adalah doa yang tak pernah putus. Ayah adalah sandaran hidup. Ketika keduanya tiada, dunia terasa runtuh. Namun Allah tidak pernah meninggalkan anak yatim. Rasulullah sendiri lahir sebagai yatim, lalu tumbuh tanpa ibu di usia muda. Itu adalah pelajaran bahwa meski kehilangan orang tua, Allah tetap menjaga dengan kasih-Nya. Rasulullah bersabda, "Aku dan orang yang mengasuh anak yatim di surga bagaikan ini," sambil merapatkan 2 jarinya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini bukan hanya tentang pahala mengasuh anak yatim, tetapi juga penghiburan bahwa anak yang kehilangan orang tua tidak dibiarkan sendiri, melainkan dipeluk dalam perhatian Allah dan diberi jalan menuju surga. Dalam pandangan tasawuf, kehilangan orang tua atau anak adalah cara Allah mengajarkan kita untuk merasakan fanaan. Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam menulis, "Jangan bersedih karena berpisah dengan seseorang, sebab yang sejati tidak pernah meninggalkanmu, dan yang pergi hanyalah kembali kepada asalnya." Maka doa menjadi jembatan yang menghubungkan hati yang tertinggal dengan jiwa yang telah berpulang. Doa seorang anak untuk orang tuanya, sebagaimana sabda Rasulullah, "Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh." Demikian pula doa orang tua untuk anaknya yang mendahului. Ia akan menjadi cahaya yang terus menyertai. Kehilangan memang mengajarkan rasa hampa, tetapi ia juga membuka mata bahwa kebahagiaan sejati bukanlah bersama jasad di dunia, melainkan bersama ruh dalam rahmat Allah. Di dunia kita hanya singgah sejenak. Perpisahan hanyalah jeda, bukan akhir. Janji pertemuan yang abadi di surga adalah hiburan yang sesungguhnya. Ulama sufi berkata, "Jangan tangisi mereka yang telah kembali ke sisi Allah. Tangisilah dirimu sendiri jika hatimu belum siap menyusul mereka dengan iman." Kata-kata ini menebuhkan, kehilangan bukan hanya tentang yang pergi, tetapi juga tentang kita yang ditinggalkan. Apakah kita siap mempertemukan diri kita dengan mereka kelak dalam keadaan beriman? Maka, ketika kehilangan anak atau orang tua, hati boleh menangis, tubuh boleh lemah, tetapi lidah tetap terjaga dengan doa. Sebab doa adalah tanda bahwa cinta masih hidup, meski jarak dunia memisahkan. Dan doa pula yang akan mempertemukan kita kembali di alam tanpa perpisahan, surga yang Allah janjikan. Sahabat yang Allah ambil. Ada jenis kehilangan yang berbeda rasanya. Ketika sahabat yang setia mendampingi, yang pernah tertawa bersama, berbagi rahasia, dan menghapus air mata, tiba-tiba dipanggil oleh Allah.
Persahabatan adalah ikatan hati yang tumbuh bukan karena darah, tetapi karena kasih sayang, kebersamaan, dan saling percaya. Maka, ketika kematian merenggutnya, jiwa terasa tercerabut dari salah satu penopangnya. Namun, Allah mengingatkan kita bahwa persahabatan sejati tidak pernah benar-benar hilang. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Teman-teman karib pada hari itu, kiamat, menjadi musuh satu sama lain, kecuali orang-orang yang bertakwa." Surat Az-Zukhruf, ayat 67. Ayat ini memberi pesan mendalam, persahabatan yang hanya didasari kepentingan dunia akan sirna, bahkan bisa berubah menjadi permusuhan di akhirat. Tetapi persahabatan yang terikat karena iman, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan berjalan bersama di jalan Allah, akan berlanjut hingga ke surga. Ketika seorang sahabat meninggal, doa menjadi cara menjaga ikatan yang tak pernah putus. Rasulullah bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Di antaranya beliau menyebutkan, apabila ia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bukan hanya anjuran untuk mengantarkan jasad ke peristirahatan terakhir, tetapi juga simbol bahwa cinta persaudaraan tetap menyertai meski ruh telah kembali kepada Allah. Doa-doa yang kita kirimkan adalah bentuk pertemuan yang tak pernah selesai. Setiap kali kita menyebut nama sahabat kita dalam doa, seakan-akan kita sedang duduk kembali di sampingnya, berbagi kisah, hanya saja kini dengan cara yang lebih luhur, yaitu menghadiahkan pahala yang menenangkan jiwa mereka di alam barzah. Dalam pandangan ulama tasawuf, sahabat sejati adalah cermin bagi jiwa. Imam Al-Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddin, sahabat sejati adalah yang melihat aibmu sebagai aibnya sendiri, yang menjaga rahasiamu seolah ia rahasia dirinya sendiri, dan yang mengutamakanmu sebagaimana ia mengutamakan dirinya. Maka ketika sahabat seperti ini dipanggil oleh Allah, kehilangan yang kita rasakan bukan hanya kehilangan seorang teman, tetapi kehilangan cermin yang menampakkan kebaikan kita. Namun, kehilangan sahabat juga bisa menjadi pengingat untuk menata hati. Robiah Al-Adawiyah, seorang sufi perempuan agung, pernah berdoa, "Ya Allah, jika aku menghilangkan seorang kekasih di dunia, jangan biarkan aku kehilangan cintamu, sebab hanya Engkau yang tidak pernah pergi." Doa ini adalah penghibur, bahwa meskipun sahabat pergi, Allah tetap setia bersama kita. Sahabat yang telah kembali kepada Allah seakan mengajarkan kita bahwa hidup ini singkat. Mungkin dulu kita tertawa bersama tanpa henti, membuat rencana yang seolah tak akan berakhir. Tetapi kini, ia telah mendahului meninggalkan pesan diam, bahwa segeralah bersiap karena aku pun dulu tidak menyangka akan pergi secepat ini. Maka, mengenang sahabat yang telah wafat bukan hanya dengan tangis, melainkan dengan amal yang ia sukai, dengan meneruskan kebaikan yang pernah ia ajarkan, dan dengan doa yang tak pernah putus. Rasulullah bersabda, apabila seorang manusia meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Walaupun hadis ini menyebut doa anak, para ulama menjelaskan bahwa doa siapapun yang ikhlas, termasuk sahabat, akan sampai kepada yang telah pergi. Kehilangan sahabat memang menghadirkan kesepian. Tidak ada lagi panggilan akrab yang menyapa, tidak ada lagi tawa bersama. Tetapi di balik itu ada janji Allah, bahwa ikatan karena iman tidak pernah terputus. Jika kita dan sahabat kita sama-sama dalam takwa, maka syurga akan mempertemukan kembali. Di taman-taman syurga, para sahabat akan duduk saling berhadapan, wajah mereka berseri-seri tanpa duka. Allah berfirman, mereka berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Surat As-Saffat ayat 44. Itulah janji terindah bagi persahabatan yang berlandaskan iman. Maka, biarlah doa menjadi jalan kita menjaga persahabatan yang kini dipisahkan dunia. Sebab hakikatnya, sahabat sejati tidak pernah hilang. Ia hanya berpindah tempat menunggu kita, hingga akhirnya kita pun menyusulnya dalam rahmat Allah. Senyum yang sirna, diganti air mata. Hidup di dunia ini adalah panggung yang terus berganti adegan. Kadang kita berada di atas panggung kebahagiaan, tersenyum lebar bersama orang-orang yang kita cintai. Namun sekejap saja, tirai bisa berubah. Senyum sirna berganti tangis yang tak terbendung. Itulah hukum kehidupan. Tidak ada yang abadi.
Betapa sering kita mendengar tawa riang di ruang rumah, lalu beberapa waktu kemudian, rumah itu dipenuhi isak tangis. Senyum seorang anak bisa lenyap dalam hitungan detik ketika Allah memanggilnya pulang. Canda seorang sahabat bisa hilang, berganti doa yang kita panjatkan untuk ruhnya. Bahkan senyum seorang pasangan yang setiap hari kita lihat bisa berganti air mata perpisahan, entah karena ajal atau keadaan. Namun Allah mengingatkan dalam firman-Nya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Surat Al-Insyirah ayat 5 hingga 6. Ayat ini tidak sekadar kalimat penghiburan, melainkan janji yang pasti. Setiap air mata akan diikuti oleh senyum yang lebih tulus. Setiap kehilangan akan diganti oleh pertemuan yang lebih indah, entah di dunia atau di akhirat. Imam Al-Qushairi dalam risalah Qushairiyah pernah berkata, kesedihan seorang hamba bukanlah tanda kelemahan, melainkan pintu kelembutan dari Allah. Sebab Allah tidak akan membiarkan hati menangis tanpa menyiapkan penawarnya. Inilah yang membedakan pandangan seorang mukmin dengan manusia biasa. Di balik air mata, ia melihat rahmat. Air mata seorang hamba yang jatuh bukanlah sia-sia. Rasulullah bersabda, dua mata yang tidak akan disentuh api neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang berjaga di jalan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka jika kehilangan membuat mata kita basah, itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa hati kita masih hidup, masih terhubung dengan cinta dan kasih sayang. Air mata kehilangan bisa menjadi sebab Allah mengangkat derajat kita bila disertai kesabaran. Seorang Syekh Al-Ta'ilah dalam Al-Hikam berkata, janganlah engkau berduka karena hilangnya sesuatu darimu. Karena seandainya sesuatu itu memang ditakdirkan untukmu, niscaya ia tak akan pergi darimu. Dan jika ia memang bukan untukmu, bagaimana mungkin engkau bisa menjaganya? Kalimat ini terasa sederhana tetapi begitu dalam. Senyum yang sirna, tawa yang hilang bukanlah kebetulan. Semuanya adalah takdir yang Allah susun dengan penuh hikmah. Bahkan seringkali kehilangan itu yang membuat kita berhenti dari kesombongan dan kembali kepadanya. Air mata kehilangan adalah bahasa jiwa yang paling jujur. Ia tak membutuhkan kata-kata, namun mampu mengetuk pintu rahmat Allah. Bukankah Rasulullah pun menangis ketika putra kecilnya, Ibrahim, wafat di pangkuannya? Beliau berkata, sesungguhnya mata ini berlinang, hati ini bersedih, tetapi kami tidak mengatakan kecuali yang diridhoi oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari. Itulah pelajaran. Menangis bukan tanda lemahnya iman. Justru tangisan yang tetap terjaga dari keluh kesah pada manusia, lalu hanya ditujukan kepada Allah, adalah bentuk kesabaran yang paling indah. Seorang sufi pernah berkata, tangisan karena kehilangan makhluk adalah jalan agar engkau belajar merindukan Sang Khalik. Karena sejatinya, di balik setiap senyum yang sirna, Allah sedang menyiapkan kebahagiaan yang lebih murni, yang tak akan pernah hilang lagi di surganya kelak. Doa yang menjadi sandaran. Kehilangan selalu meninggalkan ruang kosong di hati. Sebuah ruang yang tak bisa diisi lagi dengan kehadiran fisik mereka yang telah pergi. Namun Islam mengajarkan bahwa ikatan kasih sayang tidak pernah benar-benar putus. Ada jembatan yang tetap menghubungkan hati yang ditinggalkan dengan jiwa yang telah kembali kepada Allah. Jembatan itu adalah doa. Doa bukan hanya lantunan kata, ia adalah bisikan jiwa yang menembus batas dunia dan akhirat. Ketika lidah bergetar menyebut nama orang yang kita cintai dalam doa, sejatinya kita sedang mengirimkan hadiah paling mulia untuk mereka. Sebab Rasulullah bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjadi penghibur yang agung. Meski jasad telah terpisah, doa tetap menjadi tali yang mengikat erat. Anak yang berdoa untuk orang tuanya, sahabat yang mendoakan temannya, atau pasangan yang merendahkan hati dalam sujud demi kekasihnya yang sudah tiada. Semua doa itu tidak pernah sia-sia. Al-Quran pun mengajarkan doa para hamba yang soleh. Ya Tuhanku, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan semua orang beriman pada hari terjadinya hisab. Surat Ibrahim ayat 41.
Ayat ini menunjukkan bahwa doa bukan hanya ikhtiar personal, tetapi juga wujud kasih sayang yang melampaui dunia. Bahkan, doa seorang anak untuk orang tuanya adalah hadiah abadi yang terus mengalir pahalanya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis, doa adalah senjata mukmin, tiang agama, dan cahaya langit bumi. Ia menghubungkan yang terpisah, menguatkan yang lemah, dan menenangkan hati yang kehilangan. Kata-kata ini menggambarkan bagaimana doa bekerja. Ia adalah pegangan ketika semua pegangan lain telah hilang. Ketika kehilangan menimpa, banyak yang mencari pelarian pada dunia, sibuk bekerja, melupakan diri dalam keramaian, atau menutup luka dengan tawa palsu. Namun doa justru mengajarkan hal sebaliknya, menghadapkan luka itu kepada Allah. Menyebut nama mereka yang telah tiada dalam doa, berarti kita mempercayakan mereka kepada Sang Pemilik sejati. Dan dalam kepercayaan itu, ada ketenangan yang tidak bisa ditawarkan oleh dunia. Syekh Ibn Athaillah juga pernah mengingatkan, doa adalah tanda bahwa Allah masih mengingatmu. Karena jika bukan kehendaknya, engkau tidak akan diberi ilham untuk berdoa. Maka, ketika kehilangan membuat kita sering berdoa, itu berarti Allah sedang menuntun hati agar tetap dekat dengannya. Doa juga mengubah kehilangan menjadi ladang pahala. Setiap kali lidah menyebut Allahumma gfir lahu untuk mereka yang sudah tiada, pahala tercatat, kasih sayang bertambah, dan hati menjadi lebih lembut. Bahkan para malaikat akan ikut mengaminkan doa kita. Rasulullah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia berdoa untuk saudaranya dengan kebaikan, malaikat itu berkata, amin, dan engkau mendapatkan yang semisal dengannya. Hadis riwayat Muslim. Betapa indahnya janji ini. Mendoakan mereka yang pergi, sejatinya juga menjadi jalan turunnya rahmat untuk diri kita sendiri. Dalam tasawuf, doa dipandang bukan hanya sebagai permintaan, tetapi juga sebagai percakapan penuh cinta. Doa adalah cara seorang hamba mengetuk pintu kekasihnya. Dan ketika kehilangan datang, doa menjadi bahasa rindu yang paling dalam. Sufi berkata, doamu adalah tanda bahwa cintamu tidak mati. Ia hanya berubah arah, dari mencintai makhluk menuju merindukan Sang Khalik. Maka kehilangan tidak pernah benar-benar mengakhiri segalanya. Doa menjadikan kita tetap terhubung. Kita belajar bahwa cinta sejati tidak berakhir di liang lahat, melainkan terus hidup dalam doa yang tulus. Sahabat catatan langit, hidup ini sesungguhnya hanyalah untayan pertemuan dan perpisahan. Dari awal kita lahir hingga napas terakhir, kita tidak pernah bisa benar-benar memiliki apapun. Semua yang ada di sisi kita hanyalah titipan. Dan pada waktunya, setiap titipan akan kembali kepada pemiliknya. Itulah hakikat kehilangan, bukan berarti sesuatu musnah, melainkan dipulangkan kepada Allah yang lebih berhak atasnya. Kehilangan pasangan mengajarkan bahwa cinta sejati bukan sekedar kebersamaan di dunia, melainkan ikatan iman yang akan bersemi kembali di surga. Kehilangan orang tua atau anak menunjukkan betapa keluarga sejati adalah yang Allah satukan dalam rahmat-Nya, bukan hanya dalam darah dan nasab. Kehilangan sahabat menyingkapkan bahwa persaudaraan karena Allah adalah ikatan paling kokoh yang tak pernah putus meski jasad terpisah. Kehilangan senyum yang berganti air mata memperlihatkan bahwa dunia hanyalah tempat ujian. Kadang tawa, kadang tangis, dan di balik semuanya ada janji Allah tentang kemudahan setelah kesulitan. Dan akhirnya, doa mengajarkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah mati. Doa adalah bukti bahwa hati masih terhubung meski tangan tak bisa menggenggam. Dalam doa, kita menitipkan orang-orang tercinta kepada Allah, dan dalam doa pula kita menemukan ketenangan, sebab hati sadar bahwa semua berada dalam penjagaannya. Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali dengan hikmah,
Kadang hikmah itu baru terlihat setelah waktu berjalan panjang. Kadang justru hikmah itu hanya terungkap di akhirat nanti. Namun seorang mukmin diajarkan untuk percaya bahwa Allah lebih tahu dan Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, "Jika Allah menahan sesuatu darimu, maka ketahuilah bahwa Dia ingin memberimu sesuatu yang lebih. Dan jika Dia menunda, bukan berarti Dia melupakan, melainkan karena waktu terbaik belum tiba." Kata-kata ini seolah menjadi pelipur bagi setiap jiwa yang ditimpa kehilangan. Sebab, kehilangan di dunia seringkali hanyalah janji akan pertemuan yang lebih indah di akhirat. Dalam pandangan tasawuf, kehilangan bukanlah musibah semata, melainkan undangan Allah agar hati kembali hanya bergantung padanya. Syekh Ibnu Athaillah menulis dalam Al-Hikam, "Ketika Allah mengambil sesuatu darimu, Dia sedang mengajarimu untuk tidak bersandar pada selainnya. Dan ketika Dia membiarkanmu kehilangan, sesungguhnya Dia ingin engkau hanya menemukan Dia." Maka, kehilangan bukan berarti usai. Justru di sanalah perjalanan batin seorang hamba dimulai. Air mata yang jatuh karena kehilangan akan menjadi saksi cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Setiap doa yang dipanjatkan akan menjadi cahaya yang menyertai langkah di alam barzah dan di akhirat kelak. Di saat dunia memandang kehilangan sebagai akhir, seorang mukmin melihatnya sebagai pintu baru menuju Allah. Kehilangan pasangan menjadi jalan menuju kerinduan akan surga. Kehilangan anak atau orang tua menjadi sebab Allah membuka pintu pahala tanpa batas. Kehilangan sahabat menjadi pengingat bahwa persaudaraan sejati hanyalah dalam ketaatan. Kehilangan senyum yang berganti air mata menjadi tanda bahwa dunia hanyalah ladang ujian, dan doa menjadi bukti bahwa cinta tidak pernah benar-benar berakhir. Akhirnya, hanya satu kesimpulan yang bisa dipegang. Semua yang pergi hanyalah titipan sementara. Tidak ada yang benar-benar hilang. Semuanya akan Allah kembalikan pada waktunya, di tempat yang kekal, di negeri yang tiada lagi perpisahan, di surga yang abadi. Sahabat Catatan Langit, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang simak juga Menemukan Cahaya di Balik Tangisan Malam. Linknya kami sematkan di sini. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa menjadi jiwa-jiwa yang tiap hari kian lembut di hadapannya, bertambah dekat dalam cintanya, hingga hidup kita tak pernah lepas dari naungan rahmat dan kasih sayang Allah yang tak bertepi. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Catatan Langit. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.